Beginilah, mabreng semua, pada malam yang ke-16 atau 17 Ramadan, saya masih di kebun, melakukan penyemprotan, perbaikan cabai rawit sama cabai, eee, merah keriting milik saya yang sempat beberapa minggu belakangan kemarin saya tidak terawat karena ada sesuatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi perkembangan cabai saya kemarin itu, cukup memprihatinkan dan untungnya kemarin, eee, sudah saya pupuk, SP36 barengan dengan NPK Yaramila. Itu sebanyak kurang lebih, Yaramilanya 30 kilo sama NPK-nya SP-nya kurang lebih, eee, sebanyak, 1 karung lah, kurang lebih 40 kiloan. Jadi perkembangan cabai saya mabreng semua, terkena antraks, antranoksa, virus, jamur, terus daunnya pada, hancur semua karena embun, hujan malam yang berlebihan. Jadi kurang lebih penyebabnya nitrogen yang ada pada embun itu pada saat musim, cuaca ekstrim saat ini cukup luar biasa, menyesakkan dada melihat tanaman-tanaman kita terserang semua. Bukan hanya saya sebagai petani pemula, tapi seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia pada nyesek semua karena biayanya lebih gede. Biaya perawatan itu lebih gede. Nah itu. Dan ini sudah mulai berangsur-angsur pulih. Penyemprotan yang saya lakukan kurang lebih 2 kali. Penyemprotan organik. Nah, sudah muncul bunga yang baru sudah mulai tumbuh. Nah, ini. Sebelum penyemprotan kemarin tuh parahnya luar biasa. Nah, ini contohnya, Bang. Tapi ini alhamdulillah sudah mulai pulih. Nah, itu jamurnya kelihatan putih-putih. Jadi pengembangan cabainya ini cukup memprihatinkan. Saya biarkan tuh kurang lebih 5 minggu, tidak ada perawatan sama sekali, hanya memetik buah toh beberapa kali, dan itu cukup menguraskan tenaga melihat perkembangan cabai rawit saya dan cabai merah keriting terkena penyakit. Nah, untungnya kalau kita pakai obat sama pupuk organik, semi organik, kurang lebih bahasanya yang saya pakai. Nah, ini dia sekaligus mencegah, bisa juga mengobati, terus dia bisa memulihkan kembali atau memupuk unsur hara yang kecil-kecil maupun yang unsur hara yang gede-gede. Nah, ini terkena jamur juga, virus Gemini. Tapi alhamdulillah sudah mulai pulih. Kalau kemarin daunnya kuningnya luar biasa, kayak salah satu partai lah, bendera partai yang ada di negara kita. Nah, ini. Sebenarnya cabai saya ini kemarin itu lumayan, karena ini termasuk masih saya katakan tahap uji coba dengan pemakaian semi organik. Pembuatan bakterinya itu milik saya sendiri. Saya buat selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan waktu dulu. Sekarang udah lebih. Nah, kurang lebih gini sekarang. Nggak kelihatan karena saat ini lagi pada malam hari. Sekarang tepat pukul 1:15. Nah, ini cabai-cabainya buahnya pada rontok semua dan daun-daunnya pada habis, angus basah. Nah, itu.
Pokoknya perkembangan cabenya ini pokoknya cukup menyesakan dada lah. Kurang lebih para mabreng semua, para pegiat petani hortikultura, yaitu di bidang paprika, cabai rawit, sama cabai merah keriting, sudah paham dengan jenis-jenis penyakit yang datang menghampiri tanaman kita. Kalau dari perkembangan pohonnya itu alhamdulillah cukup luar biasa bagi saya pemula, dan pohonnya cukup rimbun, dan jenis ini masih jenis yang lama. Dan untuk tahap keduanya saya belum ada rencananya nanti sekitar bulan 7 sampai bulan 10 ada rencana untuk tanam yang baru, tapi bukan di tempat yang ini. Dan ini saya berusaha untuk menjaga secara terus-menerus, mudah-mudahan sampai 1 sampai 2 tahun. Akan saya jaga pakai dengan teknik pemupukan semi organik. Dan alhamdulillah sudah mulai ada perubahan yang cukup lumayan. Dan ini baru sekali semprot kalau yang ini. Baru sekali penyemprotan, mudah-mudahan 1 atau 2 hari lagi penyemprotan sekali lagi. Setelah itu jadinya akan seperti ini. Seperti yang sebelah ini. Ini sudah 2 kali penyemprotan. Sama yang ini. Dia 2 kali penyemprotan sudah terlihat hasil yang cukup bagus, dan tinggal nanti pemupukan pemberian boron sama kalsium untuk perangsang bunga. Nah, kalsium bisa, kalau yang saya pakai itu jenis bahan dari pabrikan yang kimia bisa dipakai. Terus yang dari organik juga saya pakai. Organik itu saya bikin kurang lebih dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa dipakai. Karena di situ juga terkandung fosfor, kalium, sama kalsium, serta unsur hara kecil-kecil yang sudah saya masuk ke dalam drum untuk dilakukan fermentasi. Perkembangannya seperti ini. Penyakit antranoksa dilanda tanaman cabai para petani di Indonesia saat ini cukup menyesakan dada bagi para petani, dan biaya-biaya yang dikeluarkan cukup gede, karena rata-rata petani kita masih mengandalkan kimia, bahan pabrikan perusahaan. Tapi dilihat dari perkembangan, ada juga teman yang pakai bahan pabrikan PT, itu obat-obatan kimia, dia harus rutin. Tapi penyemprotan itu kurang lebih bisa hanya mencegah, tapi tidak memberi makanan kepada tanaman kita. Nah, kalau pakai organik, apalagi organik buatan sendiri, kita bisa memporsi makanan-makanan untuk tanaman kita. Dia bisa mengobati sekaligus memberi makan, memberi nutrisi kepada tanaman kita. Dan itulah kelebihan dari pemakaian atau pola penanaman semi organik pada tanaman hortikultura, terutama di bidang cabai merah keriting dan cabai rawit milik saya pribadi. Cukup sekian, terima kasih pada malam hari ini. Nanti kita akan lihat perkembangan beberapa kurang lebih 1 bulan ke depan, bagaimana reaksi dari penyemprotan semi organik yang saya lakukan pada hari ini. Akan saya update secara terus-menerus perkembangannya, dan bisa saya sajikan kepada teman-teman mabreng, terutama para petani hortikultura, khususnya di bidang cabai merah keriting sama cabai rawit. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.